Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang berjumpa kembali dalam kuliah teori-teori sosiologi dalam praktek pengembangan masyarakat KPM 235. Kali ini topik perkuliahan kita adalah perspektif kapital sosial dan entitas modal sosial dalam pengembangan masyarakat. Pada kuliah pokok bahasan ke-9 tentang perspektif kapital sosial dan entitas modal sosial dalam praktek pengembangan masyarakat akan kita bahas, dan saya akan menjelaskan 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, sejarah dan latar belakang sosial kapital. Sub pokok bahasan yang kedua adalah pengertian sosial kapital. Kemudian sub pokok bahasan yang ketiga adalah teori sosial kapital. Dan yang terakhir pada sub pokok bahasan keempat adalah sosial kapital dalam praktek pengembangan masyarakat. Mari kita mulai dengan memahami sejarah dan latar belakang sosial kapital atau modal sosial. Kalau kita perhatikan upaya pemerintah dari berbagai pemerintahan untuk membangun desa dan bangsa ini secara keseluruhan tidak pernah surut. Tetapi dari waktu ke waktu hasilnya sampai saat ini masih belum menggembirakan. Terkadang bahkan terkesan naif. Pikiran yang ada di dalam pikiran perencana, baik di pusat maupun di daerah, hanya tertuju pada bagaimana menyediakan uang atau dana desa. Untuk itu, mengalirlah beragam bantuan kredit maupun dana segar untuk sekedar dibagi-bagikan melalui variasi paket program seperti jaring pengaman sosial, subsidi pengganti BBM, BOS, dan sejenisnya. Dalam hal ini, pemerintah terkesan tanpa pernah dengan sungguh-sungguh mengenali dan mendiagnosis masalah yang lebih mendasar, yaitu sistem sosial masyarakat pedesaan. Bukankah masyarakat sedang tertimpa penyakit yang sangat kronis, yaitu hilangnya kebersamaan dan energi kelompok karena hilangnya sosial kapital atau modal sosial. Di negeri yang besar seperti kita ini, Indonesia, dan dengan kompleksitas persoalan, dimensi modal sosial hampir diabaikan, jauh berada di luar alam pikiran pembangunan. Padahal kita tahu, di berbagai belahan dunia dewasa ini, kesadaran akan pentingnya faktor modal sosial cukup tinggi dan sedang menjadi kepedulian bersama. Sosial kapital atau modal sosial telah diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percayaan, dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Secara historis, sosial kapital sebenarnya pada abad ke-18 sampai dengan ke-19 sudah pernah dikemukakan dengan berbagai istilah yang berbeda. Seperti Adam Smith dengan konsep social contract, Marx dan Engels dengan konsep bounded solidarity. Kemudian pada awal abad ke-20, Lida Jackson-Hanifan memperkenalkan konsep social virtues, altruism, sampai dengan social cohesivity. Dan di akhir abad ke-20, Robert Putnam, Francis Fukuyama, James Coleman, dan Pierre Bourdieu mulai memperkenalkan
konsep sampai dengan teori-teori sosial kapital. Sebagai konsep modern tentang sosial kapital, sebagai contoh, Putnam menulis tentang Making Democracy Work, Civic Transition in Modern Italy, 1983. Francis Fukuyama juga menulis The End of History and the Last Man, 1992. Trust, the Social Virtue and the Creation of Prosperity, 1995. Social Capital and Development, 2002. Juga Pierre Bourdieu menulis The Forms of Social Capital, The Coming Agenda, 1986. Secara institusional, konsep dan teori-teori sosial kapital, khususnya pada pertengahan tahun 90-an, dikembangkan oleh World Bank dalam World Bank Social Capital and Civil Society Working Group dengan tokoh-tokoh terkenal, di antaranya sudah disebutkan tadi, Putnam, Bourdieu, dan Dipanarayan. Mereka mengembangkan teori sosial kapital sebagai basis peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan demokrasi, juga membangun kelembagaan lokal dan partisipasi dalam jaringan sosial dan asosiasi. Demikian riwayat singkat pemikiran dan perkembangan sosial kapital. Akan tetapi sebenarnya motif munculnya konsep-konsep dan teori-teori sampai dikembangkannya strategi-strategi untuk pembangunan disebabkan juga oleh kritik terhadap ideologi kapitalis sampai pada teori dan implementasinya dalam strategi-strategi pembangunan. Merujuk pada tulisan Baumol, Litton, dan Schramm tahun 2008 yang berjudul Kapitalisme Jahat dan Kapitalisme Baik. Mereka menggambarkan bagaimana perkembangan perubahan-perubahan di dalam kapitalis karena mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mereka menggambarkan ada 4 kategori perkembangan. Yang pertama, oligarkic capitalism, kemudian state-guided capitalism, big firm atau managerial capitalism, sampai dengan entrepreneur capitalism. Menurut Baumol, Litton, dan Schramm, dalam oligarki kapitalisme, kapitalis eksis tatkala kekuasaan dan uang sangat terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Bukan hanya ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan yang ekstrim yang ditoleransi oleh sistem ini, tetapi juga karena elit di negara bersangkutan tidak mendorong pertumbuhan sebagai tujuan sentral kebijakan ekonomi. Penguasa oligarkis membuat aturan untuk memaksimalkan pendapatan dan kekayaan mereka sendiri. Dengan kata lain, di dalam oligarki kapitalisme, kue-kue pembangunan, hasil dari pembangunan kapitalis dinikmati oleh elit atau kelompok oligarki. Kemudian berkembang menjadi state guidance capitalism. Di dalam state guidance capitalism masih menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan sentral. Tetapi pencapaiannya dilakukan dengan mengistimewakan perusahaan dan industri tertentu. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan kredit melalui kepemilikan bank, membimbing bank swasta, memberikan insentif pajak atau subsidi langsung, ada proteksi perdagangan, atau menggunakan sarana regulasi dalam upaya menunjuk pemenangnya. Oleh karena itu, Baumol dan kawan-kawan mengatakan bahwa dalam state guidance capitalism, yang menikmati kue-kue pembangunan adalah
elit atau rejim yang berkuasa di dalam pemerintahan. Kemudian kapitalisme mengubah wajah. Dari state guided capitalism mengembangkan a big firm atau managerial capitalism. Dalam kategori kapitalisme ini, perusahaan-perusahaan besar mendominasi produksi dan peluang kerja. Perusahaan-perusahaan kecil eksis, tapi umumnya cuma berupa perusahaan retail atau penyedia jasa dengan satu atau hanya beberapa pegawai. Dan perusahaan menjadi besar melalui penghematan karena skala economy of scale dengan menyempurnakan dan memproduksi secara massal inovasi radikal yang dikembangkan wira swasta. Nah, di dalam kategori big firm atau managerial capitalism ini mulai dikembangkan relasi dan jaringan antara perusahaan besar dengan kalangan wira swasta dalam usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan kecil. Kemudian di dalam perkembangannya kapitalisme masuk pada tahap entrepreneur kapitalisme. Dalam kategori ini dinyatakan oleh Baumol dan kawan-kawan bahwa entrepreneur lahir dari perusahaan-perusahaan yang secara historis telah memasarkan inovasi radikal yang terus mendorong production possibility frontier. Bercampurnya secara optimal berbagai jenis perusahaan merupakan sumber daya keuangan dan manusia yang diperlukan untuk menyempurnakan dan menghasilkan secara massal inovasi radikal beserta perusahaan-perusahaan yang baru. Kelompok wira swasta mewujudkan inovasi-inovasi yang telah membentuk ekonomi dan kehidupan modern. Dalam perkembangan big firm capitalism sampai entrepreneur capitalism, tampak bahwa kue-kue pembangunan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan pada entrepreneur capitalism, kue-kue pembangunan dinikmati oleh kelompok-kelompok wirausaha atau wira swasta. Akan tetapi, menurut kapitalisme ada sesuatu yang berkembang dengan baik, yaitu membangun jalinan atau network di antara perusahaan dengan kelompok-kelompok entrepreneur. Nah, dalam penjelasan Baumol dan kawan-kawan, oligarki kapitalisme dan state guided capitalism itu adalah wajah jahat dari kapitalis. Sedangkan a big firm atau managerial capitalism dan entrepreneur capitalism adalah wajah baik dari kapitalisme. Membangun relasi, mengembangkan networking atau jejaring sosial dalam pandangan Baumol dan kawan-kawan adalah suatu upaya untuk memperbaiki wajah kapitalisme, dan di dalam menjelaskannya dikembangkanlah apa yang disebut dengan konsep social capital yang berlangsung pada kategori a big firm atau managerial capitalism sampai dengan entrepreneur capitalism. Dengan demikian, saya ingin mengatakan bahwa motif munculnya konsep dan teori-teori sosial kapital diantaranya adalah motif ideologis, yaitu untuk memperbaiki penilaian kapitalisme dengan wajah jahat, mengubah menjadi kapitalisme dengan wajah baik, yaitu menggunakan konsep dan teori utamanya, yaitu social capital atau modal sosial. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa kapital sosial dari namanya sendiri adalah bagian dari kapitalisme. Oleh karena itu,
diperlukan argumentasi-argumentasi untuk lebih tepat menggunakan apakah kapital sosial atau modal sosial dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai social capital. Meskipun kita tahu banyak orang menggunakan konsep modal sosial dalam berbagai tulisan atau pembicaraan sehari-hari. Sebagian orang tidak mempermasalahkan istilah kapital dan sifat sosial dalam kapital sosial. Bahkan tidak sedikit yang menganggap penting untuk mengangkat isu ini sebagai pusat diskusi atau fokus diskusi. Mengapa? Karena ternyata setelah dikaji lebih mendalam, konsep kapital sosial tampaknya sangat problematik dibandingkan dua kapital utama lainnya, seperti kapital fisik dan kapital manusia. Problematik itu lebih terasa dalam kajian ekonomi daripada sosiologi. Kalau kapital fisik dan kapital manusia dapat diukur karena punya wujud, maka kapital sosial relatif sulit pengukurannya karena dia bersifat intangible. Bagi kita yang mempelajari sosiologi, tentu isu-isu yang penuh muatan ekonomi ini perlu diangkat, perlu kita bahas. Oleh karena itu, di dalam perkuliahan ini, saya mencoba memfokuskan bahwa social capital yang kita dapat terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kapital sosial atau modal sosial. Ya. Social capital merujuk atau kapstoknya adalah pada kapitalisme. Oleh karena itu, di dalam pembahasan ini, saya mencoba menempatkan sebaiknya apabila kita menggunakan social capital sebagai suatu perspektif atau sudut pandang, maka dalam bahasa Indonesia sebaiknya kita gunakan istilah kapital sosial. Akan tetapi, kalau social capital kita tempatkan sebagai suatu entitas sosial, seperti berbentuk kelembagaan, organisasi, asosiasi, kelompok-kelompok, yang mungkin tidak selalu merujuk kepada kapitalisme. Oleh karena itu, sebagai entitas sosial, sebaiknya kita gunakan dalam bahasa Indonesia adalah modal sosial. Baiklah, sekarang kita masuk pada sub pokok bahasan yang pertama tentang pengertian kapital dan modal sosial. Menghimpun dari berbagai sumber, pengertian sosial kapital atau modal sosial ada yang mengartikan bahwa modal sosial adalah kumpulan nilai-nilai yang sifatnya informal dan secara spontan terbagi dalam kelompok yang sangat memungkinkan terjadinya interaksi dan kerjasama di antaranya, sehingga bisa memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Pengertian lain, modal sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital-kapital lainnya. Memahami pengertian kapital sosial atau modal sosial dengan merujuk kepada pendapat beberapa ahli seperti Bourdieu menjelaskan bahwa modal sosial merupakan jumlah sumber daya yang sifatnya tersirat, yang mana hal tersebut dapat berkembang pada diri seseorang individu atau kelompok melampaui kemampuan untuk memiliki jaringan serta pengetahuan. Kemudian Coleman menjelaskan bahwa modal sosial adalah sesuatu yang bukan entitas tunggal, melainkan entitas
yang bersifat majemuk yang mengandung dua faktor, yaitu faktor modal sosial, dapat mencakup beberapa aspek dalam arti struktur sosial, dan modal sosial dapat memfasilitasi beberapa tindakan dari pelaku dalam struktur sosial tersebut. Dan Robert Putnam menjelaskan bahwa modal sosial merupakan corak kehidupan sosial yang berupa jaringan sosial, norma serta kepercayaan untuk bertindak secara bersama demi tujuan yang hendak dicapai. Pengertian lain disampaikan oleh Uphoff. Dia menyatakan bahwa modal sosial merupakan akumulasi dari berbagai tipe aspek sosial yang meliputi psikologi, kebudayaan, kelembagaan, dan aset yang tidak tampak yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku dalam melakukan kerjasama. Leong berpendapat yang lain. Dia mengatakan bahwa modal sosial berasal dari beberapa faktor interaksi sosial dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat membentuk reaksi masyarakat yang dimana hal ini akan dibentuk oleh modal sosial yang ada. Pendapat Hasbullah, beliau mengatakan bahwa modal sosial merupakan akumulasi dari sumber daya yang aktual di mana hal tersebut dapat berkembang pada diri individu maupun kelompok untuk memiliki jaringan yang berdasar pada pengetahuan dan timbal balik. Partha dan Ismail sebagai rujukan yang terakhir menjelaskan bahwa modal sosial adalah interaksi dan norma yang terbentuk menjadi sebuah kualitas dan kuantitas hubungan sosial pada diri individu yang kemudian berkembang menjadi perekat sosial yang menjadi kesatuan antar kelompok sosial secara bersama. Dari pengertian modal sosial, 7 pengertian yang coba tadi kita sebutkan, tampak bahwa sosial kapital sebagai suatu perspektif dan kemudian modal sosial sebagai suatu entitas. Nah, ini yang akan kita gunakan di dalam pembahasan kita dalam perkuliahan ini. Dari berbagai literatur yang ditelaah, ada kesepakatan yang disebut dengan Three Great Names and Social Capital, yang merupakan tokoh-tokoh secara monumental menjelaskan konsep dan teori social capital. Pertama Bourdieu, kemudian Coleman, dan Putnam. Bourdieu di dalam tulisannya pada tahun 1986 menjelaskan bahwa kapital sosial berlangsung dalam persaingan antara individu dan dalam struktur sosial suatu masyarakat atau komunitas. Baginya modal dibagi dalam 3 dimensi. Ada modal kultural, modal ekonomi, dan modal sosial. Dan modal sosial dapat dilihat sebagai faktor fundamental yang memungkinkan individu untuk memobilisasi modal ekonomi dan budaya. Kemudian Coleman dalam tulisannya pada tahun 1988 menjelaskan, tidak seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial mencakup sistem hubungan antar aktor, mengungkapkan perbedaan antara modal fisik, modal sosial, dan modal manusia. Dan modal sosial didefinisikan sebagai bidang kerja sosial yang digunakan individu untuk mewujudkan minatnya. Berbeda dari Bourdieu dan Coleman, Putnam dalam tulisannya pada tahun 1993 menjelaskan bahwa modal sosial sebagai karakteristik organisasi sosial seperti kepercayaan, norma sosial, dan jaringan yang memungkinkan para aktor untuk bertindak bersama dan aktif untuk memberikan tujuan bersama. Baginya modal sosial sangat penting dalam tindakan kolektif
dan modal sosial sebagai kepercayaan, jaringan, dan norma yang memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan. Pengertian lain mengenai kapital sosial disampaikan oleh Kuleta and Kulen. Menurut mereka, kapital sosial adalah suatu sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial dan ekonomi seperti pandangan umum, worldview, kepercayaan, trust, pertukaran timbal balik, reciprocity, pertukaran ekonomi dan informasi, informational and economic exchange, kelompok-kelompok formal dan informal, formal and informal groups, serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi kapital-kapital lainnya, seperti kapital fisik, manusiawi, dan budaya, sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Berdasarkan pemahaman terhadap pengertian kapital sosial atau modal sosial, maka inti telaah terhadap sosial kapital atau kapital sosial atau modal sosial adalah bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama, dan kerjasama itu diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan. Berdasarkan inti telaah modal sosial tersebut, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur pokok modal sosial atau kapital sosial. Unsur yang pertama adalah partisipasi dalam suatu jaringan. Unsur yang kedua adalah resiprositas. Ketiga adalah trust. Keempat adalah norma sosial. Kelima adalah nilai-nilai atau values. Dan yang terakhir adalah tindakan yang proaktif. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman terhadap pengertian kapital sosial atau modal sosial yang lebih ditekankan kepada modal sosial sebagai entitas, maka dapat diidentifikasi 3 tipe modal sosial. Yang pertama adalah bonding atau modal sosial terikat. Yang kedua adalah tipe bridging, modal sosial yang menjembatani. Kemudian yang ketiga adalah tipe modal sosial linking atau creating yang membangun jalinan vertikal sosial kapital. Di dalam bonding dicirikan dengan ikatan-ikatan yang terikat ketat, jejaring yang eksklusif. Berbeda dengan bridging, lebih terbuka. Kemudian di dalam bonding, pembedaan yang kuat antara orang kami dan orang luang. Di dalam bonding hanya ada satu alternatif jawaban. Ciri lain, sulit menerima arus perubahan. Kurang akomodatif terhadap pihak luar dan mengutamakan kepentingan kelompoknya. Dan mengutamakan solidaritas kelompok. Sedangkan dalam tipe bridging yang bersifat terbuka, memiliki jejaring yang lebih fleksibel dan toleran, memungkinkan untuk memiliki banyak alternatif jawaban dan penyelesaian masalah, bersifat akomodatif untuk menerima perubahan, cenderung memiliki sifat yang altruistik dan humanistik serta universal. Seperti sudah dijelaskan, 3 tipe modal sosial selain bonding dan bridging juga terdapat linking atau creating. Dari gambar ini
kita bisa menelaah bagaimana bonding sosial kapital dalam network seperti digambarkan network A. Kemudian antara network A dan network B membangun apa yang kita sebut sebagai bridging social capital yang menjembatani between network. Dan yang ketiga adalah linking social capital yang melintasi secara vertikal. Terdapat jalinan secara vertikal dari misalnya wakil pemerintah, organisasi-organisasi non-pemerintah, atau figur-figur yang mempunyai otoritas, yang membangun jalinan secara vertikal. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi wabah COVID-19, tidak hanya diperlukan kekuatan-kekuatan komunitas dalam konteks bonding social capital yang di dalam network, within network, tetapi juga bagaimana ada kerjasama antar komunitas yang digambarkan sebagai bridging social capital. Akan tetapi bonding dan bridging social capital harus mendapat dukungan, sokongan, dan insentif dalam jalinan yang kita sebut linking social capital yang melintas terjadinya jalinan yang bersifat vertikal, baik daripada organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau otoritas-otoritas lainnya yang sekali lagi dapat menyokong, memberikan insentif atas kekuatan bonding dan bridging yang ada di aras komunitas dan antar komunitas. Demikian pula kalau kita melihat di dalam strategi pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan pedesaan, kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendekatan pembangunan pedesaan kita didekati dengan dua cara, yaitu membangun apa yang disebut dengan desa membangun dan membangun desa. Desa membangun itu lebih pas didekati dengan bagaimana memperkuat bonding sosial kapital di dalam komunitas. Sedangkan kerjasama antar desa yang digambarkan dalam pendekatan membangun desa itu adalah membangun bridging sosial kapital, kerjasama antar desa. Nah, kedua itu, pembangunan yang disebut dengan desa membangun dan membangun desa adalah suatu upaya bahwa membangun desa ingin mengakselerasi pembangunan di komunitas desa yang kalau dalam konteks sosial kapital kita perhatikan sebagai ikatan atau bonding sosial kapital. Mengakselerasi pembangunan itu dilakukan dengan bagaimana peran-peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam konteks membangun desa yang disebut sebagai kawasan pedesaan. Tidak hanya memperluas skop ekonomi, tapi juga memperluas skala ekonomi berbasis komunitas. Kini kita sampai pada sub pokok bahasan yang ketiga tentang teori kapital sosial atau modal sosial. Sebelum kita membahas tentang teori kapital sosial, perlu digambarkan suatu ilustrasi yang menekankan bahwa sosial kapital atau kapital sosial atau modal sosial adalah suatu hubungan sosial sebagai sumber daya. Ada pandangan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara berbagai studi menyatakan arti penting jaringan hubungan dalam riset tentang pekerjaan, namun studi lain ternyata membuktikan perlu adanya pembaharuan kembali atas jaringan-jaringan tersebut, khususnya dalam masyarakat modern. Hal itu digambarkan dalam suatu ilustrasi. Sebagai contoh,
ketika kita memiliki sebuah buku alamat, yang berarti kita percaya kepada kawan-kawan yang dapat memberikan semacam jasa kepada kita, misalnya mengenal seorang anak atau putra direktur sebuah perusahaan besar, berarti kita bisa memperoleh sebuah tempat untuk aktivitas dengan mudah karena kita memiliki kawan atau quote and quote sekutu dalam hubungan tersebut. Ini sama halnya dengan sumber daya yang di mata sejumlah ekonom dan sosiolog bisa dianggap sebagai modal. Karena modal ini tercakup dalam suatu jaringan hubungan, maka dikualifikasikan sebagai berasal dari sosial. Mobilisasi dan apa saja yang diberikan kepada seorang individu yang berharap dapat menggapai tujuannya tidak tergantung kepada individu itu sendiri. Namun, memiliki hubungan saja tidak cukup untuk dijadikan modal. Yang lebih penting adalah bahwa hubungan itu harus bisa dimobilisasi. Agar seorang pelaku bisa mencapai tujuan dengan cara meminta bantuan kepada salah satu atau beberapa anggota dalam jaringannya, maka tentu saja harus dipastikan bahwa orang yang dimintai bantuan itu memang menguasai sumber-sumber yang dibutuhkan, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka ini juga siap untuk mengulurkan bantuannya. Sumber-sumber daya yang dikuasai oleh setiap orang mungkin berfungsi untuk merealisasikan tujuan individual maupun kolektif. Maka, modal sosial ini memungkinkan dihasilkannya kemakmuran bagi individu. Seperti ketika seorang membantu salah seorang temannya dalam mendapatkan pekerjaan. Modal ini juga memungkinkan orang untuk menghasilkan kekayaan kolektif yang memberi keuntungan kepada suatu kelompok yang berpartisipasi dalam menghasilkan kekayaan tersebut secara personal maupun tidak. Sebagaimana ketika jaringan keanggotaan suatu asosiasi memungkinkan mereka untuk memperoleh fasilitas secara lebih mudah dalam rangka mengembangkan aktivitas mereka. Berdasarkan ilustrasi tersebut yang tadi saya jelaskan, maka secara teoritis terdapat dua perspektif kapital sosial. Yang pertama, modal sosial dari perspektif pelaku atau actors perspektif yang diformulasikan oleh Bourdieu, yang melihat modal sosial berisi sumber daya di mana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif atau disebut sebagai exclusive networks. Kemudian perspektif yang kedua adalah modal sosial dari perspektif masyarakat atau society perspektif yang dikonseptualisasikan oleh Putnam, yang melihat modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat. Menurut Putnam, modal sosial dan ruang publik adalah jalinan dan jaringan kerjasama sosial yang semakin berfungsi jika terdapat ruang publik yang menjamin terjadinya interaksi sosial dan dialog antar warga maupun antara warga dengan aparat pelayanan publik untuk merumuskan secara bersama-sama pelayanan publik yang diharapkan warga. Kemudian, warga menyambut melalui jalinan komunikasi aksi yang seimbang. Elemen model sosial inilah
yang bersambut dengan apa yang disebut oleh Habermas sebagai public sphere atau ruang publik dan deliberative public policy atau kebijakan publik yang dikonsultasikan kepada publik. Kemudian menurut Putnam, berdasarkan perspektif masyarakat atau society perspektif, terdapat 6 dimensi relasional modal sosial. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas atau masyarakat. Kedua, menjadi media pembagian kekuasaan dalam komunitas. Dimensi ketiga, mengembangkan solidaritas. Keempat, memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas. Kelima, memungkinkan pencapaian bersama. Dan dimensi yang terakhir adalah membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Selain Bourdieu dengan aktor perspektifnya dan Putnam dengan society perspektifnya, ada tokoh-tokoh lain yang juga memberikan pengaruh di dalam perkembangan teori sosial kapital. Sebagai contoh, James Coleman, seorang sosiolog Amerika yang menjadi salah satu di antara orang pertama yang mulai menyinggung masalah modal sosial menurut pendekatan ekonomi mikro. Dalam perspektif ini, Coleman membangun sebuah hubungan di tengah-tengah suatu jaringan dianggap sebagai sebuah investasi. Setiap pelaku dianggap memulai investasi menurut strategi yang didasarkan atas antisipasi yang rasional. Misalnya menurut Coleman, jika A melakukan sesuatu untuk B, maka ia menunggu giliran. Nanti si B akan memberikan juga apa yang dianggapnya sebagai hal yang serupa dengan apa yang pernah diberikannya jika saatnya tiba. Jadi si A menunggu dan si B menjadi memiliki kewajiban. Kewajiban ini menjadi semacam piutang yang dipegang oleh A. Semakin besar individu memegang piutang semacam ini, semakin banyak pula modal sosial yang bisa digunakan untuk memperbaiki keberadaannya, kecuali jika ia keliru menafsirkan tingkat kepercayaan relasionalnya, sehingga dalam kasus semacam ini, kewajiban seringkali menjadi hutang yang tak terbayarkan. Dengan demikian, modal sosial terkait dengan norma timbal balik yang dominan di tengah-tengah jaringan itu. Menurut pendekatan ini, struktur hubungan yang ada bergantung satu dengan yang lain. Menurut Coleman, sebuah struktur yang tertutup memiliki lebih banyak modal sosial. Misalnya, dalam sebuah kelompok yang terdiri atas 3 orang, di mana A memiliki hubungan dengan B dan C, jika A berharap ingin mendapatkan sesuatu dari B, maka kemungkinan ia juga bisa memperhitungkan adanya tekanan dari C terhadap B jika hubungan ini memang eksis. Nah, berdasarkan penjelasan itu, maka salah satu di antaranya dapat kita intisarkan bahwa menurut James Coleman, modal sosial bersifat produktif yang memungkinkan pencapaian beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya. Tidak seperti bentuk modal lainnya, modal sosial melekat pada struktur relasi di antara orang dan di kalangan orang. Begitu juga Alexis Tocqueville. Dia menyatakan, kehidupan asosiasi merupakan landasan penting tatanan sosial. Dengan sistem yang terbuka, tingginya keterlibatan warga memungkinkan jauhnya model pemerintahan despotis berupa tirani atau diktator, sehingga mengajarkan orang bagaimana bekerja sama
untuk tujuan bersama, dan ini adalah ladang yang subur tumbuhnya suatu demokrasi. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa modal sosial tidak hanya bergantung pada sejumlah kontak yang kita miliki, namun bergantung juga pada posisi yang ditempati seseorang dalam jaringan relasinya. Penjelasan ini dikenal sebagai pendekatan struktural modal sosial James Goleman. Kemudian pendekatan struktur modal sosial itu dikembangkan oleh Ronald Burt. Ronald Burt menerangkan bagaimana cara mendapatkan manfaat lewat posisi di dalam suatu jaringan. Seperti tergambar dalam slide ini, Ronald Burt menggambarkan situasi jaringan yang pertama dan situasi jaringan yang kedua. Menurutnya, dalam situasi pertama, A bisa mengambil keuntungan karena tiadanya hubungan atau yang dia sebut sebagai lubang struktural antara C dan E, C dengan B, dan seterusnya. Menurut hipotesis Burt, modal sosial situasi pertama lebih rendah dibandingkan dengan situasi jaringan yang kedua. Dan ini ditandai dengan tiadanya lubang-lubang struktural. Oleh karena itu, Burt menyarankan sebuah bentuk lain modal sosial seperti situasi yang kedua dengan istilah lubang struktural. Melalui lubang struktural, ia menunjukkan ketiadaan hubungan di antara dua orang yang dikaitkan dengan keberadaan orang ketiga. Menurutnya, kemungkinan untuk mengeksploitasi keuntungan dari situasi ternyata memperbaiki modal sosial orang ketiga. Dalam contoh sebelumnya, A memiliki lebih banyak otonomi jika tidak ada hubungan antara B dengan C. Lebih umum, sebuah modal sosial menjadi jauh lebih besar karena adanya lubang-lubang struktural. Anda masih ingat dengan ilustrasi saya yang pertama tentang bagaimana seseorang memiliki buku dengan sejumlah alamat yang dimilikinya. Dengan penjelasan bertadi, maka kaitannya dengan buku alamat tadi adalah bagaimanapun bentuknya sebuah struktur yang mendukung kepercayaan atau posisi sebagai artikulator dalam suatu jaringan relasi kadang-kadang lebih baik dibandingkan buku yang berisi sekumpulan alamat yang kita miliki. Meskipun di dalam buku itu alamatnya lengkap. Dari penjelasan ini dan dari ilustrasi yang saya gambarkan, termasuk juga dari observasi-observasi yang telah dilakukan, mengantarkan kita pada pembedaan antara dua jenis analisis. Analisis yang pertama terkonsentrasi pada tataran individual atau aktor. Dalam analisis ini, orang mempertanyakan sumber-sumber yang disetujui seseorang individu dan bisa dimobilisasi berkat jaringannya. Sedangkan pada jenis analisis yang kedua, terletak pada tataran kolektif atau tindakan bersama. Dalam perspektif ini, modal sosial terkait dengan beberapa sumber, di antaranya kepercayaan, hubungan timbal balik atau pertukaran, dan jaringan yang mudah diberikan oleh komunitas kepada para anggotanya. Sumber-sumber ini dianggap mampu memfasilitasi tindakan kolektif, bahkan juga kinerja ekonominya. Dalam penjelasan terakhir ini, kita terikat pada pemahaman bagaimana modal sosial memfasilitasi produksi kekayaan kolektif
sebagaimana halnya dalam demokrasi atau industrialisasi. Perspektif yang lain dari teori kapital sosial atau modal sosial adalah apa yang dipaparkan oleh Kuleta and Cullen dengan studi yang mereka lakukan di beberapa negara, di antaranya Kamboja, Rwanda, Guatemala, dan Somalia, yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Violent Conflict and the Transformation of Social Capital. Kuleta dan Cullen mencoba menghubungkan antara modal sosial dan social cohesion. Di dalam perspektifnya, dia menjelaskan social cohesion, the integration of vertical linking and horizontal breathing social capital. Pada slide ini saya tunjukkan bagaimana Kuleta dan Cullen menjelaskan integrasi antara horizontal social capital dari bonding yang digambarkan dengan ikatan-ikatan kinship, religious dan ethnic base, sampai kepada yang menjembatani atau breathing yang disebut sebagai cross-cutting ties sebagai suatu horizontal social capital. Di dalam gambar ini ditunjukkan bagaimana mengintegrasikan horizontal social capital dan vertical social capital. Di dalam vertical social capital, Cullen and Kuleta menggambarkan bagaimana hubungan antara negara dan pasar terhadap komunitas dan individu. Apakah hubungan semakin kuat atau hubungan semakin merenggang? Nah, di dalam kuadran antara horizontal social capital dan vertical social capital, Cullen and Kuleta mengatakan apabila pola-pola relasi di dalam suatu masyarakat cenderung yang berkembang adalah cross-cutting ties atau breathing, menjembatani, dan pola-pola relasi antara negara dan pasar, state and market, dengan community dan individu itu relatif kuat, maka Cullen and Kuleta menggambarkan bahwa masyarakat itu bisa digambarkan sebagai suatu masyarakat dengan tipologi high social cohesion, low conflict, yang diindikasikan dengan inclusion, berlangsungnya rule of law, democratic state, access and equality of opportunity, bentuk yang efisien, non-korup birokrasi, dan digambarkan sebagai masyarakat yang open society. Sebaliknya, menurut Cullen and Kuleta, apabila pola-pola relasi hubungan sosial dalam suatu masyarakat cenderung pada bonding, kuatnya ikatan kinship kekerabatan berbasis religius dan ethnic base berbasis etnisitas, maka dalam kuadran ini digambarkan pada sisi kiri atau negatif dari horizontal social capital. Diintegrasikan dengan vertical social capital yang menggambarkan bahwa hubungan state dan market terhadap komunitas dan individual yang begitu lemah. Maka masyarakat ini oleh Cullen and Kuleta ditipologikan sebagai masyarakat yang low social cohesion, high conflict, exclusive, oppressive, authoritarian state, inequity and inequality, corrupt,
inefisiensi birokrasi, dan masyarakat dicirikan sebagai masyarakat yang closed society. Dari perspektif social cohesion yang merupakan integrasi antara vertical linking dan horizontal bridging social capital, kita dapat menggunakan perspektif ini untuk menganalisis suatu komunitas ataupun suatu masyarakat. Berdasarkan kuadran atau tipologi masyarakat yang dianalisis dari social cohesion dengan mengintegrasikan horizontal social capital dan vertical social capital, kemudian Kuleta and Cullen mencoba merumuskan 4 dimensi kapital sosial. Pada dimensi yang horizontal digambarkan apa yang disebut dengan integration atau integrasi, yaitu ikatan-ikatan berdasarkan kekerabatan, etik, dan agama. Itu yang kita sebut dengan bonding. Kemudian di dalam horizontal social capital ada yang disebut dengan linkage atau pertalian. Ikatan dengan komunitas lain di luar komunitas berupa jejaring dan asosiasi-asosiasi yang bersifat kewargaan, civic association, yang menembus perbedaan kekerabatan, etnik, dan agama. Yang tadi kita sebut sebagai bridging. 2 yang pertama ini adalah dimensi-dimensi pada horizontal social capital. Sedangkan yang vertikal itu digambarkan pada dimensi apa yang disebut dengan organizational integrity atau integritas organisasional. Keefektifan dan kemampuan institusi negara untuk menjalankan fungsinya, termasuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan peraturan. Dengan bahasa yang sederhana sebenarnya adalah sampai sejauh mana negara dan pasar mampu menciptakan ruang bagi partisipasi individu dan komunitas. Yang keempat adalah dimensi sinergi atau sinergi, yaitu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintahan dengan komunitas atau state-community relation. Pada dimensi ini menjadi penting adalah variabel leadership atau kepemimpinan. Bagaimana relasi antara pemimpin di aras makro dengan pemimpin di aras mikro. 2 dimensi yang terakhir ini dikategorikan sebagai vertical social capital. Ini adalah satu perspektif yang dapat kita gunakan untuk menganalisis bagaimana kohesi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dengan perspektif ini dapat kita gunakan sebagai tools untuk menganalisis bagaimana kohesi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat atau komunitas. Sebagai contoh, dalam satu wilayah, kabupaten atau provinsi, mungkin dapat kita petakan bagaimana komunitas-komunitas tersebut. Apakah dia termasuk pada kuadran yang pertama atau kuadran-kuadran yang lainnya di dalam perspektif social cohesion, di integration, social, horizontal social capital, dan vertical social capital. Setelah kita mengetahui sejarah dan latar belakang social capital, kemudian kita mencoba memahami apa pengertian dari social capital, dan pada sub pokok bahasan ketiga kita coba memahami dan memanfaatkan bagaimana teori-teori social capital, sampailah kita kepada sub pokok bahasan yang terakhir, yaitu sub pokok bahasan yang keempat, yakni kapital atau modal sosial dalam praktek pengembangan masyarakat.
dalam penjelasan subpokok bahasan terakhir ini sebenarnya kita ingin memahami sampai sejauh mana peranan sosial kapital di dalam praktek-praktek pengembangan masyarakat, dalam tataran analisis maupun dalam tataran action, dalam proses-proses atau aksi-aksi pengembangan masyarakat. Dalam tataran analisis, kita bisa manfaatkan perspektif social cohesion, the integration of vertical linking social capital dan horizontal bridging social capital yang dikembangkan oleh Cullen and Coletta menjadi suatu kuadran yang menggambarkan pada horizontal yaitu cross-cutting ties of social group, dan pada garis vertikal kita menggambarkan functioning government sampai dysfunctional government. Dalam kuadran ini, suatu komunitas bisa kita analisis apakah komunitas tersebut masuk pada kuadran pertama yang dikategorikan sebagai komunitas dengan socio-economic well-being, karena functional government dinilai tinggi dan cross-cutting ties of social groups, contohnya seperti bridging juga tinggi. Lawannya adalah ketika terjadi dysfunctional government dan cross-cutting ties of social groups dalam masyarakat itu rendah, maka dikategorikan masyarakat itu penuh dengan konflik. Akan tetapi secara konseptual, mungkin terdapat juga suatu masyarakat yang digambarkan dengan functional government yang tinggi, tetapi cross-cutting ties of social group-nya rendah. Maka komunitas ini dikategorikan sebagai latent konflik. Dan di kuadran keempat, pada suatu komunitas yang dicirikan dysfunctional government, tetapi cross-cutting ties of social group-nya tinggi, maka dikategorikan sebagai coping. Artinya, banyak peran-peran pemerintah diambil oleh atau dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari kuadran ini, kita bisa menggunakan beberapa variabel, baik untuk sumbu horizontal maupun pada sumbu vertikal. Sebagai contoh, misalnya di sumbu vertikal kita bisa gunakan konflik vertikal sebagai variabel, sedangkan di horizontal kita menggunakan konflik horizontal. Bagaimana frekuensi konflik dan eskalasi konflik itu bisa kita ukur dan kita analisis, sehingga memungkinkan misalnya di dalam suatu kabupaten atau provinsi ada sejumlah puluhan, mungkin batas ratusan desa. Dengan kuadran ini kita bisa membuat tipologi berapa banyak komunitas desa yang dikategorikan socio-economic well-being, berapa banyak yang dikategorikan sebagai komunitas desa penuh dengan konflik, kemudian kategori laten konflik, dan coping. Dalam konteks pengembangan masyarakat, apabila kita mampu menganalisis komunitas-komunitas desa dengan kuadran ini, maka berdasarkan kuadran ini, pemerintah dan stakeholder yang lain juga bisa merumuskan suatu kebijakan, strategi, program, sampai action. Bagaimana semua desa diharapkan menjadi socio-economic well-being. Kalau itu yang ingin dicapai, maka tentu ada kebijakan, strategi, program, dan aksi-aksi yang berbeda dari komunitas-komunitas desa yang laten konflik dan yang konflik dan coping. Akan berbeda strategi, kebijakan,
program dan aksi untuk mencapai socio-economic well-being. Ini adalah satu contoh bagaimana kita membuat tipologi berdasarkan perspektif social cohesion yang digambarkan oleh Cullen and Culeta. Kita turunkan menjadi kuadran antara functioning government dan dysfunctional government sebagai suhu vertikalnya, atau kita sebut sebagai suatu indikasi dari vertikal social capital. Sedangkan di horizontal social capitalnya kita mengukur dari cross-cutting ties of social group. Bagaimana jalinan-jalinan yang menggambarkan menjembatani antara kelompok-kelompok sosial yang ada. Selanjutnya, apabila kita sudah bisa memetakan komunitas, contohnya tadi komunitas desa, apakah masuk pada tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 4, maka kita bisa mendalami komunitas-komunitas pada setiap tipologi atau kuadran tersebut, dengan tetap juga menggunakan konsep social capital. Nah, di slide ini digambarkan bagaimana social capital dapat kita gunakan dalam menganalisis suatu community atau suatu komunitas yang disebut dengan community capital. Dalam konteks social capital, ketika kita memotret suatu komunitas, maka kita memandang komunitas tersebut mempunyai kapital, sehingga kita sebut sebagai community capital. Nah, dari pemahaman tentang community capital ini, maka social capital tidak berdiri sendiri. Dia berelasi, bahkan menggambarkan hubungan sebab akibat dengan kapital-kapital yang lain. Human capital, yaitu kemampuan personal, pendidikan, pengetahuan, kesehatan, keahlian, dan lain-lain yang terkait. Kemudian juga terkait dengan dan punya hubungan sebab akibat dengan natural capital, sinar matahari, cuaca, air, flora dan fauna, tanah dan sumber energi, serta dengan produce economic capital, aset ekonomi, sumber daya, dan aset finansial. Jadi, dengan menggunakan konsep social capital, kita dapat memotret suatu community capital dengan menggambarkan hubungan sebab akibat dengan kapital-kapital yang lain, yaitu human capital, produce economic capital, dan natural capital. Dalam suatu komunitas desa, ketika kita melihat ada suatu model sosial yang kuat di desa tersebut, contohnya seperti suatu koperasi unit desa, yang di dalamnya menggambarkan ada norma-norma, resiprositas, ya, partisipasi dalam jaringan, dan juga tergambar bagaimana proaktiviti dari orang-orang yang mendukung koperasi tersebut sebagai modal sosial. Maka ketika kita ingin menggambarkan bagaimana gambaran yang utuh dari suatu community capital, maka kita mencoba menganalisis bagaimana hubungannya atau faktor sebab akibat antara koperasi tersebut dengan human capital, pendidikan anggotanya, pengetahuan, ya, kesehatan, keahlian, dan hal-hal yang lain terkait. Juga kita bisa menganalisis sampai sejauh mana aset ekonomi, sumber daya, dan aset finansial yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Ya. Produce economic capital, aset, sumber daya, dan aset itu tidak lepas dari sampai sejauh mana kapasitas dan kompetensi dari human capital di dalam komunitas tersebut. Dan dia juga tidak terlepas dari bagaimana natural capital. Sebagai contoh, sebagai suatu koperasi desa, bagaimana koperasi mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan aset karena mempunyai tanah yang subur, hasil-hasil pertanian yang baik, tidak hanya di on-farm-nya, tapi juga sampai pada off-farm-nya, dan itu menggambarkan bagaimana suatu community capital.
Secara spesifik, suatu komunitas, misalnya komunitas desa, dapat kita analisis dengan perspektif social capital. Di dalamnya, sesuai dengan konsep-konsep yang telah kita pahami tentang social capital, kita bisa mengidentifikasi sebagai suatu komunitas dari perspektif social capital. Di dalam komunitas tersebut terdapat kelompok-kelompok atau grup, ada identitas kolektif berdasarkan norma atau nilai, trust, reciprocity, partisipasi, dan proactivity, ada tujuan bersama, dan itu menjadikan adanya kerjasama atau group collaboration. Nah, social capital di dalam satu komunitas itu dalam kerangka pemikiran dari perspektif social capital ini ditunjukkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari dalam komunitas maupun dari luar komunitas. Dari dalam komunitas digambarkan ada organisasi sosial dalam komunitas, ya, norma dan nilai, sedangkan di luar komunitas yang mempengaruhi komunitas tersebut dari perspektif social capital adalah agama, faktor globalisasi, urbanisasi, politik dan pemerintahan, kebijakan pemerintah, sampai kepada nilai-nilai universal. Dengan faktor eksternal dan faktor internal, social capital yang digambarkan dengan adanya entitas sosial seperti kelompok, ya, sampai tujuan bersama dan kerjasama digambarkan sebagai group collaboration, ini akan menghasilkan jaringan sosial atau groups and social network. Yang tadi sudah kita pelajari, kita pahami ada tipologi jaringan network, apakah bonding, bridging, atau linking. Kemudian ada struktur jaringan, network structure, berdasarkan relasi kekuasaan, rentang dan besarnya jaringan, dan bagian juga orientasi hubungan. Nah, bisa kita gunakan di sini seperti tadi James Coleman dan Bird menggambarkan bagaimana tipe-tipe jaringan. Kemudian yang ketiga juga ada spektrum transaksi jaringan dan kualitas jaringan. Disebut dengan network transaction and network quality. Ada support structure-nya dan kualitas interaksi. Nah, jaringan sosial sebagai suatu manifestasi dari social capital dari suatu komunitas, ya, di dalam kerangka pemikiran ini juga mempunyai dampak. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif digambarkan dengan bagaimana kohesivitas sosial. Tadi kita sudah membahas dengan social cohesion, sampai sejauh mana jaringan diperluas. Apakah muncul sikap toleran dan inklusif. Ketahanan sosial dan komunitas, upaya-upaya mengatasi kerawanan sosial, optimalisasi pembangunan, peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan. Kalau jaringan sosial atau grup dan social network itu memberikan positif impact, kita bisa membayangkan ketika kita menghadapi COVID-19, bagaimana kekuatan komunitas desa. Pertanyaannya, sampai sejauh mana positif impact yang dicipta. Akan tetapi kalau yang terjadi adalah dampak negatif, masyarakat semakin eksklusif, intoleran, hancurnya kesatuan, munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, adanya hambatan pembangunan, dan yang paling mengerikan adalah anti perubahan. Sehingga tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan, termasuk perubahan-perubahan yang berencana. Nah, dengan kerangka berpikir seperti ini, kita bisa memperdalam di dalam suatu komunitas desa misalnya, bagaimana bentuk-bentuk sosial kapital terbangun, sampai pada dampak yang ditimbulkan dari sosial kapital yang dimanifestasikan dalam bentuk jaringan sosial, grup atau social network. Apakah berdampak positif atau berdampak negatif. Masih dalam konteks praktek-praktek pengembangan masyarakat. Di sini kita melihat bagaimana ada upaya-upaya kerja kolaborasi
untuk pemberdayaan komunitas melalui corporate social responsibility berbasis modal sosial. Bagaimana suatu komunitas masyarakat miskin dicoba diberdayakan dengan kerja-kerja kolaborasi antar 3 komponen atau stakeholder. Ada government, ada corporate, dan ada komponen university, civil society, atau NGO, non-governmental organization. Jadi ada pemerintah, ada korporasi, dan ada kalangan perguruan tinggi, termasuk civil society dan NGO, yang mencoba memecahkan atau memberdayakan komunitas dalam suatu masyarakat miskin. Kerja-kerja kolaborasi ini dibangun dengan perspektif sosial kapital. Pola-pola relasi antara korporasi dengan pemerintah bisa menghasilkan apa yang kita sebut conducting financial and regulation. Demikian pula antara korporasi dengan kalangan perguruan tinggi, NGO dan civil society itu dalam konteks social capital mampu menciptakan sampai sejauh mana mempersiapkan secara sosial masyarakat setempat. Misalnya dalam konteks corporate social responsibility yang menjadi tanggung jawab perusahaan atau corporate dibantu dengan konsultasi atau konsultan dari kalangan perguruan tinggi atau dari NGO. Demikian pula antara pemerintah dan perguruan tinggi. Sehingga ada upaya-upaya yang dapat dilakukan di dalam proses-proses korporasi, peran korporasi terhadap masyarakat miskin, yaitu dalam aspek finansial, kemudian dari kalangan perguruan tinggi dan NGO, bagaimana mempersiapkan masyarakat, dan dari pemerintah kepada masyarakat juga ada mempersiapkan pendanaan dan regulasi. Ini adalah suatu cara ya, bagaimana kerja kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan civil society termasuk perguruan tinggi untuk pemberdayaan komunitas miskin melalui corporate social responsibility berbasis modal sosial. Ini adalah satu contoh ya, bagaimana kekuatan-kekuatan modal sosial dapat digunakan ya, khususnya dalam membangun jaringan untuk memecahkan atau menanggulangi kemiskinan pada suatu komunitas. Terakhir, dalam konteks pengembangan masyarakat, praktek-praktek pengembangan masyarakat merujuk pada tulisan Rhonda Phillips dan Robert Pitt. Digambarkan bagaimana hubungan antara community development dan economic development atau community and economic development chain. Yang menarik di sini, kedua penulis itu bisa menggambarkan bahwa proses-proses pengembangan masyarakat dan outcome dari suatu pengembangan masyarakat itu berhubungan dengan pembangunan ekonomi, baik sebagai suatu proses dan sebagai suatu outcome. Sebagai suatu proses, pengembangan masyarakat berupaya meningkatkan kapasitas, membangun kapasitas warga dalam suatu komunitas. Dari proses pengembangan masyarakat itu akan menghasilkan outcome dari suatu komunitas yang digambarkan dengan taking action, community improvement, development ready community. Yang menarik di sini adalah hubungan antara proses pengembangan masyarakat dan outcome menempatkan social capital sebagai faktor atau variabel antara. Demikian pula dalam proses pengembangan masyarakat dan proses pembangunan ekonomi yang menekankan pada
menciptakan dan memaintain program-program pembangunan, sampai dengan memobilisasi sumber daya, juga menempatkan social capital sebagai faktor atau variabel antara. Nah, dari proses economic development juga menghasilkan economic atau outcome economic development berupa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam konteks pengembangan masyarakat untuk pembangunan ekonomi dijelaskan oleh Rhonda Phillips dan Pittman menjadi penting posisi dari modal sosial sebagai suatu kemampuan untuk bertindak. Jadi social capital atau modal sosial menjadi media proses-proses pengembangan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Seperti dalam suatu komunitas bisa dikandang sebagai local economic development. Bagaimana pembangunan ekonomi lokal yang berakar pada sumber daya dan kemampuan kapasitas sumber daya yang ada di dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, dari penjelasan pada subpokok bahasan yang keempat ini, dapat kita fahami bahwa social capital sebagai suatu perspektif atau perspektif kapital sosial bisa kita gunakan untuk menganalisis sebagai suatu tools untuk menganalisis bagaimana kita menempatkan posisi komunitas dibandingkan dengan komunitas-komunitas lain. Tadi saya contohkan dengan komunitas desa. Kemudian, social capital sebagai suatu entitas yang kita sebut dengan modal sosial juga berperan di dalam contoh yang digambarkan di dalam subpokok bahasan keempat ini adalah bagaimana modal sosial menjadi media, menjadi ruang kerja-kerja kolaborasi dalam pemberdayaan komunitas melalui aksi-aksi atau program-program corporate social responsibility yang berbasiskan kepada modal sosial untuk memberdayakan komunitas atau masyarakat miskin. Kemudian juga digambarkan dalam konteks pembangunan ekonomi, misalnya dalam pembangunan ekonomi lokal, maka erat hubungannya dengan upaya-upaya pengembangan masyarakat, baik sebagai suatu proses maupun sebagai outcome. Dan yang menarik di dalam aksi-aksi ini, menempatkan social capital atau modal sosial sebagai variabel antara. Realnya, modal sosial sebagai suatu media atau ruang bagaimana proses-proses pengembangan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal itu dapat dilakukan. Demikianlah kuliah kita dengan pokok bahasan perspektif kapital sosial dan entitas modal sosial dalam praktek pengembangan masyarakat. Apabila Anda ingin memperdalam materi menjadi lebih baik, maka kami atau saya menyarankan ada beberapa rujukan atau daftar pustaka yang dapat digunakan untuk pemahaman terhadap pokok bahasan ini. Ada sejumlah daftar pustaka atau rujukan-rujukan yang dapat Anda baca sehingga pemahaman kita tentang bagaimana social capital sebagai suatu konsep, social capital sebagai suatu teori, dan social capital sebagai suatu perspektif dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perannya dalam praktek-praktek pengembangan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan khususnya untuk memberdayakan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat
dan bersemangat.